Halo semuanya, selamat datang di Kreator Gen Z. Kembali lagi bersama saya, saya Paulus Dedi. Sorry batuk, ngopi dulu lah ya. Mantap. Baik, untuk di video kali ini Bapak akan membahas seputar aplikasi Microsoft Word. Ya, dimana kita kemarin sudah praktek video ini sebagai pengingat untuk kalian agar kalian lebih enak belajarnya, lebih enjoy, jadi belajar sambil nonton saja. Dan ingat, nanti banyak poin-poin penting di sini yang bisa jadi itu akan keluar nanti di soal ulangan ataupun ujian kalian. Nah, oke, baik, sebelum kita bahas lebih dalam, kita harus tahu dulu sejarah singkatnya aplikasi ini. Ini merupakan aplikasi pengolah kata, itu Microsoft Word ya. Nah, Microsoft Word sendiri ini merupakan salah satu aplikasi milik Microsoft Corporation atau Microsoft Office ya, dimana ini merupakan aplikasi yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, penciptanya siapa? Penciptanya adalah atau penemunya adalah Bill Gates dan Paul Allen, di mana pertama kali dikembangkan atau dibuat aplikasi ini pada tahun 1975 ya, 1975. Ini pertama kali si Bill Gates dan Paul Allen menciptakannya. Nah, aplikasi pula Microsoft Corporation inilah yang melahirkan beberapa aplikasi yang kita kenal saat ini. Di antaranya ada aplikasi Microsoft Word yang akan kita bahas, yaitu aplikasi pengolah kata. Kemudian ada aplikasi Microsoft Excel, aplikasi pengolah angka, dan ada aplikasi untuk presentasi yaitu Microsoft PowerPoint. Kemudian untuk perkembangan pertama, Microsoft Word ini dikembangkan pertama kali itu eh, tadi yang kita bahas itu tentang berdirinya Microsoft Corporation ya. Nah, untuk aplikasinya sendiri untuk Microsoft Word terkhusus aplikasi yang kita bahas ini itu pertama kali dikembangkan pada tahun 1983. Oleh siapa pengembangnya? Ada dua orang. Nah, pengembang yang namanya pertama yaitu Richard Bordy. Yang kedua yaitu Charles Simonyi. Ini merupakan aplikasi multi-tool Word ya pertamanya. Kemudian dikembangkan lagi beberapa generasi hingga saat ini. Dan saat ini aplikasi Microsoft Word juga udah mulai canggih. Ini sudah menggunakan AI ya. WPS AI juga ada di sini. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama. Yang pertama kita akan pengenalan dulu. Kita kenalan dulu dengan menu-menu yang ada di layar ini. Biar nggak pusing, Pak. Banyak banget menunya, Pak. Saya pusing lihatnya. Nah, santai, tenang, nggak usah pusing. Kita akan bahas satu-satu, kupas tuntas secara pelan-pelan agar kalian nanti mengerti. Nah, di barisan atas ini untuk komputer saya menggunakan bahasa Indonesia ya, tapi kalau di komputernya menggunakan settingan bahasa Inggris, maka di sini tulisannya di halaman muka ini adalah tampilannya menu home. Tulisannya home. Kemudian ini insert atau sisipkan. Kemudian di tata letak ini ada pack layout. Ada referensi, ada tinjau atau view ya. Kemudian ada lihat, ada alat. Banyak sekali di sini ya. Nah, nanti kalian sesuaikan saja urutannya sama, hanya saja di sini menggunakan bahasa Indonesia. Ini untuk barisan pertama, barisan atas. Nah, ini samping ini namanya adalah rule. Jadi kita bisa lihat di sini untuk ukurannya, bisa kita lihat di sini juga banyak menu-menu. Tapi nanti untuk awal kita akan belajar yang sederhana-sederhana saja. Dan di bawah ini juga ada beberapa menu. Ini untuk membesar kecilkan tampilan lembar kerja kalian, lembar kerja kita ya. Kemudian di atas ini jangan sembarang pencet, nanti terkeluar sendiri dia
Nah, ini adalah pengatur jendela. Ini bisa kalian minimize seperti ini menjadi kecil, bisa kalian besarkan lagi. Ini bentuk menutupnya, bukan menutup sih, meminimalkannya menjadi hilang seperti ini. Tapi dibuka lagi, klik di sini. Ya, kita tadi di dokumen kosong nih, dokumen 3. Nah, itu fungsi dari ini tadi, menu jendela tadi ya, pengaturan jendela tadi. Oke, kita akan bahas pertama kali di sini. Kita akan coba ketikkan beberapa huruf. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat tulisan tentang sekolahku tercinta. Oke, ini sudah kita ketik ya. Ini tulisannya mepet di pojok atas, Pak. Nah, nanti akan kita atur. Yang penting kita belajar ini dulu. Ini kan tulisannya udah nih, anggap aja kita bikin judul ya. Untuk membuat judul sebenarnya banyak yang bisa kalian gunakan, bisa menggunakan heading ini ya. Tapi biasanya kalau saya lebih suka suara motor ikut. Saya lebih sukanya secara manual gini. Kita blok dulu. Untuk bloknya gimana? Untuk menseleksinya. Kita bisa tekan tombol kanan pada mouse. Kita seret. Nah, kita pilih yang bagian ini misalnya. Lalu kita ingin mengubah tulisannya menjadi tulisan apa? Misalnya menjadi Times New Roman. Nah, tulisan ini paling umum digunakan untuk membuat dokumen, surat, dan segala macam ya. Di instansi ataupun lembaga. Dan masih banyak lagi. Nah, tulisannya udah kita ubah menjadi seperti ini. Kita sekarang akan mengubah ukurannya menjadi lebih besar. Karena biasanya untuk judul itu lebih besar dibandingkan isi. Maka sekarang di sini kita akan ubah tulisannya. Bisa menggunakan ini. Tanda panah ini juga boleh. Ini tadi untuk memilih jenis tulisannya atau fontnya, menu font ini ya. Ini menu font. Kemudian ini font size atau ukuran fontnya. Kita ubah menjadi misalnya 16. Nah, ini jadi udah berubah ya. Oke, ini dua menu ini sudah kita bahas. Ini tadi untuk menentukan tulisannya, jenis tulisannya, jenis fontnya. Ini untuk mengubah ukurannya. Atau kamu mau ubah, kamu juga bisa menggunakan yang ada gambar A+ dan A- ini. Kalau A+ ini untuk membesarkannya, A- untuk mengecilkannya dengan syarat kamu seleksi dulu, kamu blok dulu. Kalau ngebloknya gimana, Pak? Secara manual, nggak pakai mouse. Kamu arahkan mau dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Misalnya dari kanan ke kiri. Kita tinggal klik di sini. Lalu kita tinggal tekan Shift pada keyboard. Tulisannya Shift. Lalu kita pilih panah. Tanda panah. Kiri atau kanan. Misalnya ke kiri. Nah, jadi kita bisa seleksi satu-satu seperti ini ya. Nah, atau mau lebih cepat, ini kan kita baru tulis judulnya aja, belum ada tulisan lain. Kita bisa Ctrl A, artinya dia memilih semua yang ada di tulisan yang sudah kita tulis. CTRL A itu kombinasinya. Oke, paham sejauh ini? Kita ubah menjadi berapa tadi? 16 misalnya. Nah, atau bisa menggunakan ini tadi, kurang atau tambah ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan fungsi berikutnya, yaitu untuk bagian barisan-barisan yang ada di sini. Nah, tadi fontnya udah kita ubah, sekarang kita akan geser tulisannya. Nah, untuk menggeser tulisan ini, misalnya kamu ingin membuat judulnya menjadi di tengah. Kamu bisa lakukan beberapa cara di sini, dengan cara menggunakan ini juga bisa. Geser ya. Kiri atau kanan. Ini menu yang ini ya. Silahkan dilihat di sini. Atau lebih cepatnya kamu bisa gunakan ini, menu di sini. Ini menu rata kiri.
Ya, ini paling kiri. Kalau kita gunakan menu ini, dia akan menjadi rata kanan. Ini rata kiri kanan. Nah, kita ingin geser tulisannya ke tengah, maka kita gunakan menu yang ini. Rata tengah. Klik di sini. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita akan misalnya kita ingin membuat tulisannya menjadi lebih tebal. Ya, untuk menebalkan tulisan, kita gunakan yang pertama kita blok dulu. Lalu di sini kita pilih menu gambar huruf B ini. B ini artinya bold, artinya menebalkan ya, atau tebal. Kita klik, maka tulisannya menjadi lebih tebal. Nah, untuk di sampingnya ini ada gambar I yang miring. I itu artinya italic atau miring dalam bahasa Inggrisnya. Kita klik, maka dia jadi miring ya. Tapi nggak perlu dimiringkan karena ini untuk judul. Nah, di samping ini ada menu garis bawah atau underline. Maka kenapa dia menggunakan huruf U? Karena inisial dari kata underline tadi atau garis bawah. Untuk garisnya kamu bisa pilih titik 3 ini ya, titik 3 yang kecil mengarah ke bawah ini. Klik, kamu bisa gunakan yang garis 2 seperti ini atau garis 1 seperti ini. Nah, kita gunakan garis 1 saja misalnya ya. Kalau sudah, oke. Ini untuk judul udah kita buat. Sekarang misalnya kita ingin membuat isinya. Cara menggeser tulisannya ke bawah gimana Pak? Ini nggak bisa Pak, kok tulisannya di samping terus. Anggap saja ini tadi ketekan ya. Nah, caranya gimana? Caranya itu gugup kenapa pula? Caranya kalian tekan tombol enter pada keyboard atau tombol yang ada menu L seperti ini lalu ada tanda panahnya ini ya. Kita klik, maka dia akan berpindah ke bawah. Tulisannya akan berpindah. Oke, isinya misalnya untuk isinya kita tulis di sini sekolahku merupakan sekolah yang sangat indah. Oh, sorry. Sekolah yang sangat indah dan nyaman untuk belajar dan sangat layak, misalnya kita ngarang aja ya, layak sebagai tempat menuntut ilmu. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, kok Pak tulisannya kok kayak gini Pak, kok ada garis bawahnya? Saya ingin tulisannya normal aja, biasa-biasa aja. Nah, caranya ini tadi kenapa gini? Karena kita enter terus ininya belum kita ubah. Caranya kita blok dulu ya. Kita pilih di kiri atau di kanan, bisa juga. Lalu tekan tombol shift, tekan tombol panah. Nih, panah. Tekan. Ini salah satu cara untuk menyeleksi atau memblok tulisannya tadi ya. Atau bisa juga blok manual tadi. Nah, tahan di mouse-nya, tahan kanan. Nih, di sini. Kamu klik dari sini, tahan, lalu seret. Nah, oke, sekarang kita nonaktifkan menu boldnya atau tebalkannya. Nonaktifkan, maka dia tulisannya sudah menjadi tipis lagi. Nah, kemudian untuk underline-nya atau garis bawahnya kita juga hapus. Maka dia kembali normal. Nah, ukurannya kok besar Pak, gimana cara mengecilkannya? Kita bisa kurangi di sini tadi. Pakai menu kurang A yang tanda minus ini atau A yang plus ini untuk mengecilkan atau membesarkannya tadi ya. Atau juga bisa melalui menu titik 3 ini. Kita pilih misalnya 12. Karena ukuran standar tulisan itu adalah 12. Oke. Oke, ini kita ubah menjadi 14 aja deh. Ya. 14. Nah, sekarang kita lihat di sini terlalu rapat. Saya ingin jaraknya agak sedikit ke bawah. Biar enak bacanya misalnya. Nah, caranya kamu pilih menu ini. Ya. Penspasian barisan ya, atau spasi baris. Nih di samping ini.
Dia satu baris dengan ini, tadi rata kiri kanan tengah, di bawah A yang ini. Ya. Klik titik 3 ini, lalu kita pilih yang misalnya mau jaraknya 1,5. Klik di sini. Ini juga kita blok dulu ya. Pilih 1,5. Nah, ini tadi kita kembalikan ke 1 saja. Jangan lupa diblok ya tadi ya. Nah, jadi biar dia ada jarak atas dan bawah antara judul dan isi tulisannya. Oke, sekarang saya mau tulisannya rata ke kiri, Pak, misalnya. Kita klik aja di sini, kita blok dulu, klik di sini, maka tulisannya menjadi rata kiri. Jangan lupa dikasih titik. Nah, oke, misalnya kita ingin melanjutkan tulisannya dan kamu ingin membuat tulisannya menjadi ada poinnya atau ada nomornya misalnya. Sesuaikan saja dengan isi tulisanmu. Misalnya kamu ingin membuat di sini misalnya sekolahku memiliki beberapa fasilitas. Fasilitas diantaranya kamu enter dulu ya. Lalu ini jadi sebagai. Nah, kamu enter ke bawah, misalnya kamu nggak perlu memberi nomornya secara manual. Misalnya kamu ingin memberi, misalnya ada apa saja di sekolah kamu. Kamu misalnya ada ruangan lab. Ruang lab, jangan lupa di enter dulu. Syaratnya enter dulu. Kemudian perpustakaan misalnya. Apalagi lapangan bola misalnya. Bola kaki atau sepak bola ya. Enter. Lapangan voli. Misalnya kemudian taman baca. Bacar pula. Nah, oke. Ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5. Sekarang saya ingin ini Pak, ingin kasih nomor Pak. Jadi tiap tulisan ini harus ada nomornya. Caranya kamu blok dulu. Blok beberapa tulisan ini, lalu kamu pergi ke sini. Kamu mau pakai poin atau pakai nomor. Misalnya kalau kamu pilih poin, maka yang muncul menunya seperti ini ya. Ini non, artinya poinnya non aktif. Nah, kalau misalnya kamu ingin nambahkan poin seperti titik ini misalnya. Nah, kalau kamu tambahkan, maka titiknya akan muncul di sini, di samping kiri atau di awal tulisan atau poin yang ingin kamu ceritakan di tulisanmu. Atau menggunakan tanda checklist seperti ini juga boleh. Atau mau pakai nomor. Pakai nomor 1 misalnya. Atau pakai nomor yang ada tanda kurungnya. Nih, bisa juga. Atau pakai ABC. Boleh juga ya. Tapi di sini kita ubah menggunakan nomor saja. Klik. Tuh. Maka jadilah seperti ini. Kita akan lanjut ke berikutnya. Misalnya setelah kamu enter, misalnya udah di samping ini, misal taman baca, ingin menambahkannya kamu tinggal klik saja di bagian dimana kamu ingin menambahkan, misalnya di sini nomor 5, kamu ingin nambah nomor 6, kamu tinggal enter saja, maka dia otomatis muncul. Tapi kalau sudah tidak ada lagi poin yang ingin kamu tambahkan dan kamu ingin melanjutkan tulisannya, kamu backspace saja, kamu hapus saja. Nah, lalu kamu enter. Nah, jadi nanti di bawahnya kita akan bisa buat tulisan baru ya. Misalnya guru kami ada guru di
sekolahku ada 10 orang misalnya. Atau di atasnya kamu tulis menuntut ilmu. Di ujungnya kamu ingin menambahkan sekolahku bernama SMP PGRI 13 Sandal. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini untuk contoh saja. Oke, kita kasih titik sini. Anggap aja kalian sudah selesai nulis. Kita anggap aja ini udah jadi ya. Contohnya ya. Ini udah jadi, tulisannya udah jadi. Misalnya kita ingin atur, Pak, ini terlalu rapat, Pak, atasnya, Pak. Gimana caranya? Nah, maka kita bisa gunakan tab ribbon yang bagian tata letak halaman atau tulisannya biasanya itu back layout. Ini insert ya. Kita ingin mengatur untuk jenisnya, untuk tulisannya atau kertasnya. Misalnya kita ingin mencetak atau ingin ngeprint lembar kerja kita. Maka kita atur dulu di sini back layout atau tata letak, kita klik di sini. Nah, di sini kamu bisa atur, kamu bisa custom secara manual maupun menggunakan yang sudah ada di sini. Misalnya kamu ingin custom ke normal. Nah, ini sudah ya, kan normal. Ini ukurannya normal, jaraknya antara kiri kanan itu udah normal. Misalnya kamu ingin custom sendiri nih, kamu ingin buat ukuran sendiri, kamu tinggal margin custom atau custom margin, kamu klik. Kemudian tata letaknya, di sini marginnya kamu mau pakai margin apa. Tadi misalnya kita buat 2,54, kita pakai dasar aja ya yang udah ada. Kemudian kertasnya mau pakai kertas apa? Apakah nanti kamu cetaknya di kertas A3 atau A4 atau cetak dalam bentuk kertas ukuran surat ataupun legal di sini. Misalnya contohnya kita menggunakan A4 saja. Kita klik di sini. Kalau sudah tinggal klik OK di sini ya. Kita lihat lagi. Ini 1,27 udah sip. Kalau udah selesai kamu setting, kamu tinggal klik OK di sini. Nah, ini udah siap dicetak ya. Misalnya ini terlalu ke atas, Pak. Kita akan ubah lagi ukuran atasnya berapa, jarak atasnya. Misalnya kamu ingin jarak 3 cm. Bawah ini top ya, biasanya top. Ini buat bottom. Bawahnya 2. Sip. Orientasi kertasnya mau potret atau landscape. Nih, bisa pilih di sini ya. Landscape, maka dia akan tampilannya panjang seperti ini. Tuh. Potret, kembali ke normal seperti ini ya. Ini tadi untuk membesarkan dan mengecilkan tampilan halaman kerja. Nih yang menu yang di bawah ini ya. Sudah dijelaskan tadi juga. Ingin segini misalnya. Nah, seginilah ya, biar pas dan enak dilihat. Oke, kalau sudah, di sini misalnya kamu ingin menambahkan lagi untuk gambar. Saya ingin menambahkan gambar, Pak, pada tulisan saya misalnya. Caranya kamu pilih di mana kamu ingin menyisipkan gambar. Misalnya di sini kamu ingin menyisipkan gambar sekolah kamu. Kamu klik aja di sini. Ya, di atas judul misalnya. Kamu pilih insert atau sisipkan. Nah, di bagian insert atau penyisipan dokumen ini banyak sekali yang bisa kamu sisipkan di sini. Kamu bisa memasukkan tabel di antaranya, ya kan? Bisa juga kamu masukkan gambar. Misalnya kita pilih gambar. Kita cari contoh aja. Misalnya mau gambar ini. Klik gambarnya lalu klik buka.
Tuh, maka gambarnya udah masuk. Nah, untuk mengecilkan gambarnya gimana, Pak? Nah, kamu bisa pilih di sudut ini ya, di sudut ini. Nah, jangan di samping. Kalau di samping gambarnya nanti akan gepeng seperti ini. Kita pilih aja yang sudut. Jadi dia ukurannya tetap sama. Tuh, ukurannya tetap sama. Oke, kita hapus ya. Kita kembalikan. Ingin masukkan bentuk atau kotak teks juga bisa ya. Ini akan kita bahas lagi lebih mendalam nanti di video berikutnya. Yang penting sekarang kamu udah bisa membuat tulisan sederhana seperti ini. Misalnya kamu sudah bisa membuat nomor secara otomatis tanpa harus ketik satu-satu kan. Dan sekarang misalnya kalau sudah selesai, kamu ingin menyimpannya, gimana caranya? Maka kamu pergi ke menu. Di paling kiri itu ada menu, kamu tinggal klik saja. Kemudian di sini di menu ini ada banyak lagi tampilannya nih. Jangan bingung, jangan bingung. Bapak akan jelaskan satu-satu. Saya akan jelaskan satu-satu. Ini menu baru atau new. Ini kamu untuk membuka dokumen baru. Kita bisa tambahkan di sini secara manual. Itu juga bisa. Atau buka, ini dokumen yang untuk membuka dokumen yang udah ada. Kemudian simpan ini untuk menyimpan file kamu di mana kamu ingin meletakkannya, atau simpan sebagai apa. Nah, simpan di mana foldernya, pilih folder yang mana. Misalnya ingin disimpan di dokumen, misalnya di belajar Microsoft Word pemula. Kita kemudian klik di sini ya, kita ulangi. Misalnya kamu ingin menyimpannya di folder yang mudah kamu temukan, misalnya di dokumen tadi. Yang pertama, pergi ke menu. Ini cara pertama untuk menyimpan file ya. Pilih simpan atau simpan sebagai. Simpan sebagai. Nah, kemudian di sini kamu blok dulu ini ya. Kamu blok aja. Kamu ganti misalnya belajar Microsoft Word 1. Nah, kalau sudah kamu tinggal klik simpan. Maka dia otomatis tersimpan. Nah, kalau misalnya kamu ingin mengeditnya, menambahkannya, misalnya tambahkan lagi tulisan, misalnya 5 laki-laki dan 5 orang perempuan. Bisa udah kamu edit nih, kamu ingin menyimpannya tetap di folder yang tadi, di folder dokumen tadi, folder belajar Microsoft pemula tadi. Kamu tinggal Ctrl S atau Ctrl S pada keyboard kamu ya, otomatis dia akan tersimpan ke folder yang tadi. Tapi kamu ingin membuat kopiannya, misalnya membuat file kedua, sudah diedit dan sebelum diedit, kamu bisa cara kedua, kamu bisa gunakan save as tadi ya, simpan sebagai. Nah, sebagai apa? Ini untuk bikin dokumen yang kamu kerjakan itu menjadi file yang baru salinannya. Jadi menggunakan save as. Tapi kalau kamu ingin menggunakan folder yang sama di folder ini tadi, kamu ingin masih menyimpannya di sini tadi, kamu Ctrl S saja ya, Ctrl S, maka dia akan tersimpan di situ secara otomatis. Kemudian kamu nggak sengaja misalnya kepencet terus tulisannya hilang, waduh gimana cara mengembalikannya Pak? Jangan bingung, kamu bisa gunakan ini, menu undo dan redo ya, undo dan redo. Ini untuk mengembalikan halaman kerja kamu yang misalnya nggak sengaja kehapus, atau kamu ingin kembali ke pekerjaan kamu yang sebelumnya, misalnya ke yang tadi yang lengkap, nggak sengaja kehapus, kamu tinggal kan ini, jadi dia akan kembali ya. Ini untuk mengembalikan ke yang berikutnya yang sudah kamu
hapus tadi misalnya. Nah, cara sederhananya juga kamu juga bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl Z, Ctrl Z, maka dia akan kembali. Ya, jadi itu ya untuk shortcutnya. Nah, untuk yang baru belajar sekali, misalnya kamu ingin membuat judul ini menjadi tulisan besar semua, kamu juga bisa pergi ke menu ini. Samping untuk membesarkan dan mengecilkan menunya tadi, kamu gunakan ini. Klik di sini, kamu mau huruf kapital semua misalnya di tiap kata, kamu klik di sini lalu klik OK, maka dia akan berubah ya. Tuh, klik lagi. Nah, di tiap kata awalannya huruf kapital, maka dia jadinya seperti ini ya. Kita contohkan lagi, misalnya kita tulis pakai huruf kecil semua. Huruf besar ya, misalnya sekolahku tercinta. Ini kan huruf kecil semua nih, ya kan? Ini huruf kecil, ini huruf besar sendiri. Kita coba huruf kecil saja nih. Nah, kita ingin membuat judul ini untuk T dan S-nya menjadi huruf besar misalnya. Kita blok dulu, kita gunakan menu yang ini. Ubah ukuran huruf besar ataupun kecil. Kita klik di sini. Misalnya di tiap katanya, kata sekolah dan kata tercinta itu kita klik, kita ingin ubah di tulisan awalnya menjadi huruf besar. Kita klik di sini, lalu klik OK. Maka dia akan otomatis T-nya menjadi huruf besar, S-nya menjadi huruf besar. Akan kembalikan ke tengah. Untuk jarak kita akan buat 1,5 tadi. Oke, sip. Kalau sudah selesai, kamu tinggal simpan hasil kerja kamu dengan cara Ctrl S, Ctrl S. Ya. Oh ya, terakhir misalnya untuk kamu yang bingung, Pak, saya bingung Pak, ngubah hurufnya jadi besar dan huruf kecil. Misalnya kita gunakan huruf kecil nih, misalnya sekolah. Barangkali ya ada yang masih bingung cara mengubah huruf besar dan kecil. Ini kan huruf kecil semua nih. Untuk mengubahnya menjadi format huruf besar, ya, kita tekan caps lock di tombol kiri itu. Ya, nah kalian belajar lagi lah ya. Di tombol di bagian kiri pada keyboard itu ada di paling atas ada menu ESC, ada menu garis ini, garis yang bergelombang, ada menu tab itu untuk menggesernya, caps lock itu untuk mengubah tulisan besar ke kecil atau kecil ke besar. Kemudian ada shift, fungsinya banyak, nanti akan kita bahas lagi, dan ada CTRL ya, itu untuk di keyboard. Itu harusnya kamu sudah tahu dulu, nah sebelum kamu belajar membuat tulisan sederhana seperti ini. Nanti mungkin kita akan bahas lebih mendalam. Oke, kita anggap ini sudah selesai, sudah kita simpan tadi. Jangan lupa Ctrl X ya. Setiap kali kamu selesai mengerjakan pekerjaan, tetap gunakan Ctrl S agar ketika misalnya tiba-tiba laptopmu ngeblank atau bisa jadi mati lampu dan laptopmu lowbat, jadi kerjaan kamu sudah tersimpan. Ya, kita ulang lagi untuk menyimpan filenya. Kita lakukan secara manual saja, anggap saja ini sudah selesai. Kita pergi ke menu, kita simpan. Ya, ini sudah tersimpan. Kalau kita ingin mengubah lokasinya atau membuat salinan filenya, pergi ke menu, simpan sebagai. Misalnya kamu ingin meletakkan lokasinya di picture. Nah, kamu tinggal klik di sini, lalu kamu ubah judulnya. Kita ubah sehingga jadi belajar ngetik.
atau belajar membuat karya tulis. Lalu simpan. Dia otomatis tersimpan. Nah, untuk memastikannya kita coba close dari sini dan kita buka di file. Di mana tadi kita nyimpannya di picture. Di gambar ya. Dibuka gambarnya. Buka. Apa tadi namanya? Belajar membuat karya tulis. Nah, ini sudah ada di sini, artinya sudah tersimpan. Ini sudah aman ya. Kamu sudah boleh keluar dari lembar kerja kamu. Oke. Untuk video kali ini segitu dulu. Tadi udah kita bahas semua, ini fungsinya apa, menebalkan tulisan, ya kan, menyisipkan gambar, mengubah tata letak halaman, ya, sisipkan, ini insert, ini home, ini insert, ini pack layout, ya. Sederhananya dulu ya, kita bahas yang sederhana ini dulu, jangan lupa. Nah, jika menurut kalian videonya terlalu cepat, kalian bisa pause dan kalian bisa ulang saja. Nah, aku ucapkan selamat belajar dan semoga ilmunya bermanfaat. Nanti silahkan dipraktekkan lagi, dicoba-coba lagi. Mungkin yang ada punya laptop di rumah atau di ruangan lab, boleh kamu praktek lagi. Atau jam kosong, jam istirahat, boleh kamu belajar praktek. Ya, ini kemarin kita udah praktek, tapi ini sebagai pengingat supaya nanti kalian lebih enak belajarnya. Ini terkhusus anak kelas 9. Oke, thank you untuk video kali ini. Video pembelajaran kita. Terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan, pelajarannya juga menyenangkan. Dan semangat belajar, semoga nanti ulangannya dapat nilai bagus. Semangat. Bapak yakin kalian bisa. Terima kasih. Jangan lupa subrek ya, subrek. Like, comment, subrek.